Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kita sekarang masuk kepada Yesaya pasal yang ke-15 ya, sampai dengan Yesaya pasal yang ke-19. Ini berbicara tentang ucapan ilahi terhadap siapa? Terhadap Moab ya. Terhadap Moab. Jadi terletak di sebelah timur daripada Laut Mati. Dan kalau saya baca dan saya pelajari, paling sedikit ada 3-4 ya ucapan ilahi yang disampaikan baik kepada Moab, Damsyik dan Efraim, Ethiopia, dan yang terakhir terhadap Mesir. Ya. Nah, kalau aplikasi dalam kehidupan kita, ucapan ilahi terhadap Moab, Damsyik, Efraim, Ethiopia dan juga Mesir ini juga seringkali hal ini juga menjadi teguran bagi kita secara pribadi. Kalau kita perhatikan di pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama dan kedua, firman Tuhan katakan, ucapan ilahi tentang Moab sungguh dalam suatu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam, Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Pada saat mereka menyampaikan korban pun tidak berarti korban yang mereka itu mereka sampaikan. Bahkan sampai Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai sampai ke Yahas dikatakan. Nah, di sini kita akan melihat kenapa sampai mereka ini diporak-porandakan. Ya, kita bisa mendapat jawabannya di pasal yang ke-16 ya. Di ayat yang keempat. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab. Ya, ini kalau ada orang-orang yang terbuang, biarlah kita memberikan tumpangan kepada mereka. Kenapa mereka ini diporak-porandakan? Karena mereka tidak mendengarkan nasihat. Ya. Kalau mereka mendengarkan nasihat, dan Moab ini seringkali bertentangan dengan Israel. Ya. Nah, oleh karena itu di ayat yang ketiga, biarlah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah hianati orang-orang pelarian. Jadi mereka menjadi orang-orang yang terbuang dan pelarian, dan mereka mencari tempat perteduhan bagi kita. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini sedang terbuang, sedang susah ya, kita juga perlu memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, pertolongan itu dinasihatkan kepada kita di ayat yang keempat ya. Biarlah kita jadi tempat persembunyian baginya ya terhadap si pembinasa, memberikan tumpangan kepada mereka yang sedang terbuang ya. Moab ini adalah mereka memiliki keangkuhan yang sangat luar biasa ya. Sehingga ucapan ilahi itu sampai kepada mereka. Di ayat yang ke-6, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar dikatakan. Secara tidak sadar apa yang terjadi kepada Moab ini kadangkala terjadi dalam kehidupan saya pribadi ya. Dan teguran Tuhan ini sangat berharga ya. Oleh karena itu mereka menyampaikan korban walaupun sekalipun mereka beribadah ya, dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, dikatakan ia tidak akan mencapai apa-apa.
Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tidak akan berkuasa. Lalu bagian yang kedua adalah ucapan ilahi terhadap siapa? Damsyik dan Efraim. Nah ini juga, karena Damsyik dan Efraim ini telah melupakan siapa? Tuhan. Sehingga ucapan Tuhan itu menjadi bagian mereka. Mereka telah melupakan Tuhan, yang mana Tuhan telah menyelamatkan mereka. Mereka tidak mengingat akan kekuatan dan gunung batu yang telah Tuhan berikan kepada siapa? Kepada mereka. Makanya firman Tuhan katakan, sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, dikatakan, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Tadi berbicara tentang Moab. Moab adalah orang yang tidak mendengarkan tentang nasihat daripada Tuhan, mereka angkuh. Efraim dan Damsyik, mereka melupakan akan perlindungan Tuhan. Nah, oleh karena itu bagian yang ketiga ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Seruan Tuhan kepada mereka. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Ayat 3 dan 4. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim musim menuai. Bagian terakhir ucapan ilahi terhadap siapa? Mesir. Apa yang Tuhan katakan? Aku akan menggerakkan orang Mesir akan melawan orang Mesir. Ya, mereka akan dikacau balaukan. Sesama bangsa mereka akan berseteru. Tujuannya supaya mereka berperang. Setiap orang melawan saudaranya dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Akhirnya semangat orang Mesir itu menjadi menjadi hilang. Dan rancangannya akan kukacaukan, firman Tuhan katakan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Firman Tuhan katakan, aku akan akan menyerahkan mereka. Jadi kalau Tuhan sudah berucap, Tuhan sudah bersabda, ya, atas ketegar tengkukan mereka, ketidaksetiaan mereka, keangkuhan mereka, maka mereka akan menerima hasil dari perbuatan ketidaksetiaan mereka. Aplikasi dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan nasihat dan amaran perintah Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan, anak Tuhan yang rendah hati dan mau menuruti akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ucapan ilahi itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati.